Meskipun ada nama-nama besar di balik itu ya. Ya. Iya. Seperti yang di awal tadi, saya selalu optimis. Optimis. Saya dengar dengan dialek Bugis itu, ya Tommy, Kungkai, kuelai pemilihan. Artinya itu dia datang pada saat menjelang pemilihan. oh begitu? Iya. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Partai politik sudah mendaftarkan bakal calon legislatif ke KPU. Di antara ribuan bacalek ini muncul politisi muda yang ikut berebut kursi dengan politisi senior. Mereka ada yang mendaftar sebagai caleg DPRD, ada pula yang langsung maju ke Senayan. Lantas apa yang mereka tawarkan supaya dipilih? Seberapa kenal tugas dan fungsi DPR atau DPRD? Ini yang akan saya diskusikan pada malam hari ini dengan tamu saya yang sudah hadir di studio, seorang politisi muda dari Partai Gerindra Kabupaten Bulukumba, Bung Mulawarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah dalam keadaan baik dan tetap optimis. Amin. Caleg milenial dari Partai Gerindra untuk Kabupaten Bulukumba. Dapil 1 meliputi 2 kecamatan, Ujung Bulu dan Ujung Loy. Ujung Bulu, Ujung Loy. Yang sebelumnya ada 3. Ada 3, Ujung Bulu, Ujung Loy dan Bonto Bahari. Bonto Bahari sekarang sudah bisa ya? Sudah bisa masuk jadi dapil 5 bersama dengan kecamatan Bonto Tio. Iya, baik. Caleg milenial dengan segudang ide dan gagasan yang akan diperjuangkan nanti ya, khususnya untuk anak muda. Kaum milenial. Mudah-mudahan bisa jadi representasi anak muda ketika duduk di DPRD nantinya. Amin. Sebelum terjun di partai politik atau mencalonkan diri sebagai calon legislatif, aktivitasnya? Ya. Jadi sebelum saya jawabkan, saya ucapkan dulu terima kasih banyak telah diundang siap. di studio yang Masya Allah. Yang sederhana. Masya Allah sekali. Ya. Jadi sebelum saya terjun ke dunia politik, aktivitas saya sebagai bapak dari 2 orang anak. Oh, sudah berkeluarga. Oh, bapak muda ternyata. Bapak muda. Kemudian untuk pekerjaan, kebetulan saya bantu mertua. Mertua aktif di dunia konstruksi. Jadi saya bantu mertua untuk jalankan pekerjaannya. Memang kuliahnya sipil ya atau ada kaitannya dengan dunia proyek? Jadi lucunya, saya kuliah mengambil jurusan hukum. Jadi selesai saya kerja di dunia konstruksi. Jadi ternyata bisa saya simpulkan bahwa basic pendidikan kadang tidak menjamin sesuai dengan pekerjaan nantinya, Pak. Oh gitu. Iya. jadi bisa juga dikatakan bahwa pengalaman itu yang terpenting. Iya. Pengalaman. Selain pendidikan juga pengalaman dibutuhkan. Iya. Gitu. Jadi pendidikan sama pentingnya dengan pengalaman untuk bisa survive di masyarakat ya. Iya. Baik, Partai Gerindra nomor urut berapa partai? Partai Gerindra alhamdulillah nomor urut 2. Nomor urut 2. Kalau di daftar calon ini masih DCS ya, daftar calon sementara calon legislatif nomor urut berapa? Untuk DCS hari ini saya terdaftar di nomor urut 7.
Nomor 7. Ya, nomor urut 7. Siapa saja yang ada di daftar urutan itu? Jadi ada 9 kursi Kursi. di dapil 1. Nah, Ke-9 ini punya kelebihan masing-masing. Iya. Punya kelebihan masing-masing. Dan saya kira semua cakap, Iya. cakap, cerdas, Ah, dan figur. iya. Termasuk ketua Gerindra Kabupaten. Ketua Gerindra Kabupaten masuk Wah. Kakanda Syahruni Haris. Ah, Kemudian ada Pak Usman Isdar. wah, iya. Pak Usman Isdar, kemudian ada Pak Rahman Ramlan, Ah, ada Haji Ira, ada saya, ada Pak Andi Firman, ada Bu Ros Nidar, ada mantan Kadis PMD Bapak Ahmad Januari. wah, top semua ya. Itu yang saya bilang tadi, semua punya kelebihan. Iya. Ada cakap, cerdas, dan figur. Iya, luar biasa. Tapi yakin optimis mampu bicara banyak meskipun ada nama-nama besar di balik itu ya. Ya. Iya. Seperti yang di awal tadi, saya selalu optimis. Optimis. Iya, baik. Jadi caleg di usia muda, apa sih motivasi jadi anggota dewan sih? Betul sekali. Pertanyaan yang menarik. Iya. Jadi selain dari dorongan kerabat dan sahabat, ada dorongan hati Kak, untuk maju Iya. dengan realita yang saya lihat di masyarakat, akan ketidakpercayaan sebagian masyarakat ya, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap teman-teman yang menjabat sebagai keterwakilan masyarakat itu sendiri. Yang duduk hari ini. Yang duduk hari ini tidak semua ya, tidak semua, tapi ada sebagian yang dianggap masyarakat bahwa kalau di dapil 1 itu rata-rata pakai bahasa Bugis ya Pak. Iya. Jadi saya dengar dengan dialek Bugis itu, ya Tommy, Kungkai, kueloi pemilihan. Artinya itu dia datang pada saat menjelang pemilihan. Oh begitu? Iya. Statement itu yang kemudian saya simpulkan bahwa ada ketidakpercayaan mereka terhadap teman-teman yang hari ini menjabat, tapi tidak semua Pak ya. Tapi tidak semua. Nah, itu statement itu yang kemudian ingin saya pangkas, ingin saya rubah, bahwa politik itu baik loh. Iya. Hanya saja oknum. Nah, hanya saja terkadang ada oknum yang menyalahartikan atau menyalahgunakan jabatan itu. Iya. Tapi ini warning untuk anggota dewan yang sudah duduk hari ini, khususnya untuk dapil 1, ada tadi yang disampaikan oleh Bu Mulawarman, ada ketidakpercayaan dalam tanda kutip. Hati-hati. Iya, jadi itu yang berkembang di masyarakat. Itu yang berkembang, dan Anda hadir untuk yang mengobati ketidakpercayaan itu. Luar biasa. Dan juga sebagai representasi dari pemuda. Karena kita lihat pemuda juga apatis terhadap dunia politik, Pak. Apatis. Nah, ketika pemuda apatis, saya kira daerah bahkan negara sedang tidak baik-baik saja, Pak. Karena kita tahu bersama bahwa pemuda itu masih punya ide-ide yang fresh, ide-ide yang segar, yang lebih menyentuh masyarakat. Karena kita kan milenial ini punya kelebihan pendekatan secara inklusif terhadap masyarakat. Ada pendekatan inklusif yang kita jalin, dan milenial punya itu Pak.
Iya, iya. Iya, tapi pertanyaan saya, kenapa mesti pilih Partai Gerindra? Di pemilu 2024 ini kan banyak pilihan partai. Betul. Termasuk ada partai yang memang segmentasinya dikhususkan untuk anak muda. Kenapa mesti harus pilih Partai Gerindra? Kenapa harus pilih Partai Gerindra? Jauh sebelum saya terdaftar sebagai bacalek, saya punya sosok idola. Iya, iya, iya. Saya punya sosok idola. Dan idola saya itu hari ini menjabat sebagai Ketua Umum di Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Jadi saya sangat mengidolakan beliau, Pak. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan pada saat beliau masih menjabat sebagai aktif menjabat di TNI, kemudian hari ini menjabat kembali sebagai Menteri Pertahanan. Banyak terobosan yang dilakukan dan saya kira beliau adalah petarung, punya optimisme dan semangat yang selalu berkobar dalam dirinya untuk membangun. Nah, ini yang kemudian saya idolakan, dan ketika saya idolakan, saya harus menjadi bagian dalam dirinya. Oh gitu. Menjadi bagian dalam dirinya. Dalam diri Bapak Prabowo ada Gerindra. Jadi saya harus pilih Partai Gerindra. Oh, gitu. Jadi kalau mengidolakan seseorang ya harus menjadi bagian dalam dirinya. Dalam dirinya. Iya. Kemudian apa hal yang mendasar yang mesti diperjuangkan oleh seorang Mulawang ketika duduk di dewan? Apa yang paling penting ya, yang mesti mau tidak mau harus diperjuangkan? Nah, mungkin ada yang lain yang penting, misalnya sudah ada di catatan-catatannya, misalnya ketika saya duduk ini mesti harus saya perjuangkan. Ya, jadi benar sekali Pak. Jadi saya sudah punya catatan-catatan kecil Pak, yang menjadi PR besar saya ketika diamanahkan nanti. Seperti yang disampaikan tadi bahwa saya ini milenial. Iya. Saya representasi dari masyarakat milenial. Masyarakat milenial ini tidak dipungkiri, khususnya di Kabupaten Bulukumba, punya kreativitas tinggi. Iya. Ini yang kemudian ingin saya bekali, ingin saya jembatani untuk mereka berkreativitas di tengah-tengah masyarakat, karena kreativitas ini bisa mendongkrak menjadi ekonomi kreatif. Sejauh ini belum tersalurkan atau belum terakomodir? Terakomodir tapi tidak terlalu maksimal. Belum maksimal ya? Belum maksimal, karena itu tadi, ketika kita berbicara tentang sesuatu, berarti kita harus tahu sesuatu itu apa. Iya. Ketika kita berbicara tentang milenial, ya kita harus tahu milenial itu seperti apa. Dan saya kira ketika saya berbicara tentang milenial, itu sesuai dengan diri saya. Jadi saya tahu persis milenial kebutuhannya apa, keinginannya apa. Seperti itu. Dan itu mesti diperjuangkan lewat parlemen atau DPRD ya? Harus diperjuangkan lewat DPRD. Sebenarnya apa sih kerja-kerja DPR itu? Ya, jadi tugas utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu ada 3 Pak. Iya. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ya, legislasi itu meliputi membuat sebuah peraturan daerah. Kemudian untuk anggaran ini menetapkan tentang APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian ada pengawasan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi DPR itu bukan eksekutor ya? Bukan Pak. Bukan eksekutor. Eksekutor itu yang termasuk di dalamnya dunia pemerintahan. Ya. Eksekutor masuk di dalamnya presiden, bupati, kepala desa, dan jajarannya. Kalau ada caleg yang janji-janji misalnya, itu relevan tidak dengan 3 fungsi tadi ya? Sangat tidak relevan. Sangat tidak relevan. Ketika ada caleg yang mengutarakan visi misi itu sangat tidak relevan. Sangat tidak relevan. Ya. Karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa
ada tiga. Hanya ada 3 fungsinya. Ada 3 fungsi. Legislasi, pengawasan, dan anggaran itu. Jadi ketika ada caleg yang mengutarakan visi misi, saya kira itu mau janji kayak gini lah, sebenarnya bukan wilayah kerjanya. bukan wilayah kerjanya. Iya. Tapi mungkin bisa menjembatani. Bisa mengakomodir itu, Pak. Bisa menjembatani itu dengan hak-hak yang diberikan oleh DPRD itu sendiri, Pak. Karena selain fungsi kita kan punya hak di DPRD begitu, Pak. Haknya apa saja haknya? Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyampaikan pendapat. Nah, itu bahasa yang cukup asing bagi masyarakat awam, termasuk saya. Mungkin bisa dijelaskan apa itu istilah yang 3 tadi. Jadi saya serasa dibimbing lagi kembali. Ya, jadi hak interpelasi itu, Pak, hak untuk mendengarkan pendapat bupati terkait peraturan daerah yang ditetapkan. Kemudian ada hak angket. Hak angket itu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap peraturan daerah, apakah sesuai di lapangan dan tidak mempengaruhi atau tidak bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian hak mendengarkan pendapat atau menyampaikan pendapat itu hak DPRD untuk menyampaikan pendapat terhadap kepala daerah atau bupati. Luar biasa. Baik guys, sebelum lanjut diskusi saya dengan Bung Mulawman, jangan lupa channel ini, video ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat luas. Bung Mulawman, Siap. Apa yang mesti Anda lakukan misalnya ketika masyarakat atau konstituen Anda butuh komunikasi dengan Anda, menyampaikan aspirasinya? Itu mekanisme apa yang Anda bisa tempuh? Apakah Anda ya langsung atau ada metode-metode lain yang digunakan? Termasuk misalnya ada rumah aspirasi atau apa namanya? Jadi saya kira untuk menyandang gelar wakil rakyat, menyandang gelar wakil rakyat, ya kita harus merakyat. Kita harus turun langsung ke masyarakat, mendengar aspirasi. Nah, selain bisa kita lakukan secara door to door, kemudian ada kita sekarang dibekali teknologi, dan juga di DPRD kita dibekali reses yang sudah diatur dalam undang-undang. Reses, di reses itu kita dengar pendapat, dengar aspirasi masyarakat, yang kemudian itu yang menjadi pegangan kita untuk disampaikan ke kepala daerah sebagaimana hak yang saya sebutkan tadi, Pak. Jadi item-item itu bisa kita tempuh, bisa kita laksanakan nanti ketika terpilih, insyaallah. Jadi harus banyak turun ke masyarakat ya. Banyak terjun ke masyarakat, mendengar keluhan, keinginan masyarakat. Bukan misalnya nanti menjelang pemilih baru kita datang. Istilah logisnya lagi apa tadi? Istilah logisnya ya, Tommy Gungga baru lunas dicompak. Iya, Bung Mulawman. Saat ini hampir tiap hari diberitakan di media, di televisi atau di manapun itu terkait dengan banyaknya anggota dewan yang terjaring dengan korupsi. Ini sudah jadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Nah, jika Anda terpilih nanti, bagaimana komitmen Anda terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi? Paling tidak untuk diri Anda dan DPR secara umum. Iya. Jadi niatan-niatan korupsi ini kadang muncul pasca pemilihan, Pak ya. Pasca pemilihan. Ini menjadi sebuah problem, menjadi sebuah masalah. Masalah ini
diakibatkan atau disebabkan karena tingginya kos politik. Oh, ada korelasinya kan? Ya ada Pak. Iya. Jadi kalau di dunia bisnis, untung dan rugi itu kan ada dalam istilah bisnis Pak. Nah, kalau pengusaha itu kan rata-rata kita harus dapat untung setiap berwirausaha Pak ya. Iya. Nah, jadi siapa sih orang yang tidak mau untung? Nah, jangan sampai ketika saat dia mencalonkan dulu punya kos politik tinggi. Nah, caranya untuk mengembalikan itu saat duduk ya korupsi. Oh begitu. Begitu. Jadi metode itu yang saya hapus jauh-jauh dari mindset saya untuk lakukan kos politik atau saya lakukan politik transaksional begitu Pak. Saya jauh-jauhkan itu karena saya jangan sampai itu yang menjadi ujung tombak saya untuk melakukan penyelewengan anggaran Pak ya. Gitu. Iya, jadi korupsi yang terjadi hari ini khususnya di tubuh DPR maupun di DPRD itu terkait dengan ongkos politik yang sudah dikeluarkan selama masa kampanye sebelum duduk di DPR, gitu kan? Betul sekali Pak. Jadi ketika kita kalkulasikan ataupun akumulasikan budgeting yang dikeluarkan itu taruhlah kita sebut saja 1 miliar semisal Pak ya. 1 miliar lantas digaji seorang anggota DPR sebut saja 20 juta, kali berapa baru bisa kembali 1 miliar itu. Iya. Tapi ketika kita gunakan hati nurani kita, meyakinkan masyarakat bahwa kita memang layak untuk dipilih, saya kira untuk niatan itu sangat jauh loh Pak. Dan sejauh ini Munawar sudah melakukan pendekatan ke masyarakat, memberikan keyakinan bahwa bukan dengan banyaknya uang seorang caleg bisa terpilih, karena boleh jadi akan berpotensi terjadinya korupsi. Ya, jadi selain saya bersosialisasi di masyarakat, saya juga memberikan sedikit pemahaman terhadap masyarakat pentingnya no politik uang, no money politik, karena berimbas terhadap potensi penyelewengan anggaran atau korupsi itu Pak. Nah, jadi saya lakukan pendekatan emosional, pendekatan inklusif kepada masyarakat untuk meyakinkan masyarakat bahwa saya insya Allah siap dan amanah ketika diberikan kepercayaan untuk duduk menjadi wakil rakyat Pak. Sudah berapa lama melakukan pendekatan ke masyarakat? Jadi kebetulan Pak, selain saya kerja di dunia konstruksi, saya juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial Pak. Jadi bukan musim caleg kemudian saya aktif terjun di lapangan bertemu dengan masyarakat, tidak. Tapi jauh-jauh sebelum. Jauh sebelum itu. Saya masih duduk di bangku kuliah, saya sudah aktif di sebuah organisasi sosial Pak di Makassar pada saat itu. Jadi saya tidak kaget loh Pak. Saya tidak kaget ketika berinteraksi terhadap masyarakat, baik itu masyarakat kelas menengah ataupun kasta tinggi Pak. Saya tidak merasa minder, tidak merasa bagaimana ketika berbicara dengan siapapun itu Pak. Karena itu sudah menjadi keseharian ya. Karena itu sudah menjadi keseharian saya. Bertemu dengan banyak orang, banyak karakter, dan banyak keluhan juga ya. Banyak keluhan. Iya. Nah sejauh ini ketika Anda sosialisasi ke ujung bulu, ujung loe, apa hal-hal yang perlu dikembangkan misalnya, atau sumber daya alam atau sumber daya manusia yang perlu dikembangkan sehingga kedua wilayahnya atau kedua daerah ini lebih berdaya lagi? Nah, saya kira untuk problem ini Pak, untuk masalah ini cukup kompleks. Ada beberapa masalah yang saya kira sangat urgent, khususnya di kaum milenial. Seperti yang kita ketahui bersama, hari ini kita diperhadapkan tentang
kenakalan-kenakalan remaja, kenakalan-kenakalan remaja yang berpotensi merugikan orang lain. Nah, ini kan terkadang disebabkan karena tingginya pengangguran. Nah, saya punya impian besar ketika kelak diberikan amanah untuk jadi wakil rakyat. Iya. Saya akan memberikan sebuah modal secara finansial dan juga secara dukungan soft skill, memberikan pelatihan tentang ekonomi kreatif terhadap pemuda-pemuda di setiap desa, Pak. Sumbernya dari mana? Sumbernya ketika saya tidak bisa meyakinkan pemerintah, maka saya siap untuk menggelontorkan dana pribadi. Dana pribadi. Dari gaji DPR. Dari gaji DPR. Atau dari sumber-sumber keuangan yang lain. Baik itu dari gaji DPR ataupun penghasilan di luar Di luar dari DPR. Saya siap alokasikan dana pribadi saya untuk pengembangan ekonomi di desa-desa, khususnya untuk masyarakat milenial, Pak ya. Nah, yang Anda lihat hari ini belum disentuh oleh pemerintah atau bagaimana? Disentuh, Pak. Hanya saja, walaupun kita punya soft skill, tapi tidak dibekali anggaran, tidak dibekali dana untuk membuka usaha, saya kira nihil, Pak. Sama halnya saya analogikan ketika kita punya kendaraan motor, kemudian tidak diisi bensin, fungsi utama dari motor ini tidak terlaksana, Pak. Nah, itu yang kemudian ingin saya fasilitasi. Saya ingin fasilitasi tentang pelatihan soft skill, kemudian saya fasilitasi dana pribadi, Pak ya. Iya, luar biasa. Nah, dana pribadi. Dan dana pribadi itu saya yakinkan dan saya berikan cuma-cuma, Pak. Oh, cuma-cuma? Cuma-cuma. Tanpa dikembalikan sepeser pun. Tapi saya minta nanti, Pak ya. Iya. Saya minta nanti ketika usaha itu sudah jalan, tolong sisipkan 20-30% keuntungannya disumbangkan ke masyarakat yang ada di desanya. Masyarakat kecil, Pak ya. Ya, jadi problem utama hari ini yang Anda temui di masyarakat itu soal pengangguran. Pengangguran khususnya pengangguran milenial, Pak ya. Pengangguran milenial. Ya. Gitu, Pak. Keberpihakan pemerintah masih dirasa kurang, termasuk perjuangan DPRD untuk memberdayakan pengangguran ini belum terlihat atau gimana? Belum terlihat, Pak. Belum terlihat. Ada beberapa kebijakan yang langsung menyentuh seperti itu, tapi tidak terlalu masif, Pak. Tidak terlalu aktif. Nah, ini yang kemudian jadi dorongan saya untuk aktifkan itu, Pak. Untuk masifkan gitu. Tapi kan itu butuh modal yang besar itu untuk memberikan modal usaha ketika sudah ada soft skill-nya. Iya. Apakah memungkinkan itu bisa difasilitasi dengan biaya yang disampaikan tadi untuk masyarakat yang kurang mampu, yang mau diberdayakan, butuh modal pribadi, apakah bisa ya di-cover? Sangat bisa di-cover, Pak. Sangat bisa di-cover. Jadi di Kecamatan Ujung Loe ada 12 desa, 1 kelurahan. Iya. Menarik. Ditambah di Kecamatan Ujung Bulu ada 9 kelurahan. Jadi 13 tambah 9. Jadi ini kalkulasinya, Pak ya. Iya. Mesti disampaikan ini supaya masyarakat bisa melihat, wah ini luar biasa ini. Betul. Kesannya. 13 tambah 9. 22. Nah, 22 dibagi 5. Satu periode ya, Pak. Iya. Satu periode 5 tahun ya. 22 dibagi 5 itu kurang lebih 4, Pak ya. Iya. Ada 4 sekian lah. Iya. 4, sekian. Jadi bisa dibulatkan setiap tahun itu harus ada 4 desa atau 5 desa yang kita bantu, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi selama saya duduk semua tercover. Mesti tuntas. Oh, jadi ada target-target tertentu di tahun pertama sekian desa, tahun kedua sekian,
Dan sampai pada 5 tahun itu sudah tercover semua. Sudah tercover semua. Luar biasa. Dan saya siap Iya. ketika satu desa pun yang luput dari program saya itu, saya siap mundur dari jabatan saya. Wah, luar Gitu. biasa ya. Jadi seperti itu. Tawaran, saya kira ini bukan sebuah tawaran atau transaksional, Pak, tapi Iya. ini adalah panggilan hati saya, Pak, Iya. untuk melakukan itu. Nah, hari ini banyak masyarakat yang bertanya, apa sih yang dikerjakan oleh wakil-wakil saya di DPR maupun di DPRD misalnya. Nah, untuk Bung Mulawan, bagaimana bisa lebih real lagi ya, meyakinkan masyarakat bahwa seperti inilah kerja-kerja saya. Apakah misalnya perlu ada semacam laporan tahunan yang mesti dipublish ke masyarakat atau bagaimana? Iya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Pak, bahwa kita ini wakil rakyat. Iya. Kita wakil rakyat. Kita harus bermasyarakat. Kita harus terjun langsung ke lapangan, mendengar aspirasi masyarakat, menyampaikan ini loh yang sudah saya lakukan. Dengan difasilitasi bukti, diargumentasikan dengan bukti. Iya. Ini yang sudah saya lakukan di desa. Ini yang sudah saya laksanakan di kelurahan. Nah, tinggal kembali ke masyarakat. Oh, memang betul kita ada kerja, kerja selama ini. Karena kan karena kita tahu bersama bahwa masyarakat sekarang sudah pintar-pintar, Pak, mengira. Iya, betul. Saking pintarnya sampai ada statement yang sudah saya dengar. Ya Tommy, ungkapan leluhur. Kan itu. Iya. Itu yang kemudian saya ingin lakukan. Kelak ketika diberi amanah, saya akan wakafkan waktu dan tenaga saya untuk masyarakat, Pak. Insya Allah. Itu. Ya baik, tadi sudah disebutkan soal kos politik yang dikeluarkan yang berujung atau berpotensi terjadinya korupsi di anggota dewan. Nah, itu kan bagian dari pemilu yang tidak berintegritas ya, dengan cara-cara seperti itu. Nah, kedepannya apa mesti Bung Mulawan melakukan supaya ada kualitas pemilu yang lebih baik ke depan ini, termasuk bagaimana pemilu itu bisa berintegritas? Jadi untuk meminimalisir potensi korupsi itu, kita harus kurangi kos politik. Kalau perlu, kos politik digunakan untuk perlengkapan peraga kampanye saja, Pak. Begitu ya? Dan untuk mobilisasi saja dalam upaya bersosialisasi. Nah, kemudian kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa potensi korupsi itu terjadi atau korupsi itu terlaksana ketika hak suara Anda itu dibeli. Gitu. Jadi saya selalu sampaikan kepada sahabat dan kerabat saya, jangan pilih Kak ketika bukan panggilan hati tak. Oh gitu. Karena ketika panggilan hati tak sudah mengatakan saya layak, berarti itu yang murni. Itu panggilan yang sebenarnya. Jadi memilih tanpa ada embel-embel uang, sogokan misalnya. Makanya saya sampaikan bahwa tidak ada politik transaksional di kamus saya. Gitu ya. Tidak ada money politik di kamus saya. Ketika pun saya mengeluarkan budget, insya Allah yang saya keluarkan itu cuma sebatas mobilisasi ataupun alat-alat peraga kampanye lainnya. Ya, meskipun secara finansial memungkinkan, tapi hal-hal seperti itu dianggap hal yang tidak mendidik. Anda tidak lakukan itu. Saya tidak lakukan karena sangat tidak mendidik. Integritas milenialisme saya itu dipertanyakan. Ketika saya lakukan politik transaksional itu, Pak.
Baik. Kita sampai di penghujung diskusi pada kesempatan kali ini. Cukup menarik diskusi kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi terkait dengan tema-tema yang lain. Siap. Dalam hal ya pendidikan politik misalnya ke depannya. Closing statement untuk diskusi kita, Bung. Oke. Closing statementnya Pak cukup simpel. Memilihlah sesuai dengan kata hati kita, jangan sesuai dengan nominal uang yang diberikan. Terima kasih. Luar biasa, itulah akhir diskusi saya dengan Bung Mulawaman, caleg muda dari Partai Gerindra Kabupaten Bulukumba untuk Dapil Ujung Bulu Ujung Loe. Menarik diskusi saya dengan beliau. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, kita sudahi diskusi pada kesempatan kali ini. Dan sebelum saya akhiri, saya sekali lagi mengajak Anda untuk subscribe, komen, like, dan di-share video dan channel ini agar channel ini bisa bertumbuh dan berkembang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.